Assalamualaikum. Sedengar ya suaranya ya? Oke, sip. Kemarin kita udah selesai modul pertama ya, yang budaya politik. Kita mau review ulang dulu ya untuk budaya politiknya. Kemarin yang belum datang, yang nggak datang TTM tanggal 4, kemarin 5 orang aja kan. Ini Mbak, kalau saya nggak salah ingat, ini Mbak Ami, Mbak siapa ini ya, yang baru ini, Mbak Ayu, Mbak Ayu Mas Ayu ini baru ya. Atunia, panggilannya apa ini? Atunia, Atun, ya Mbak Atun kemarin nggak datang ya. Kita review ulang untuk pelajaran budaya politik kemarin. Udah pada download kan yang saya ini share di Facebook? Materinya saya share kemarin. Ada yang belum download. Yang belum saya tanya. Ya udah nggak apa-apa, kita ini aja nanti belajar sendiri ya. Soalnya modulnya kan udah ada di tangan semua kan. Ya udah nggak apa-apa Mbak Ami. Nanti baca modulnya aja. Nanti kalau misalnya ada waktu kesempatan buka materinya yang saya share. Ya, jadi kita review ulang ya untuk budaya politik itu kemarin. Budaya itu kan cara hidup ya, kayak cara kita, cara manusia untuk bagaimana mereka menjalani kehidupan, dan itu biasanya cara mereka itu diturunkan dari generasi ke generasi. Itu budaya. Nah, kalau kita gabungkan dengan politik, kemarin di materi di modulnya politik itu kan cakupannya itu nggak sempit sekarang. Politik itu sekarang lebih ke arah pemerintahan, politik di pemerintahan. Sebenarnya politik itu sudah kita kenal semenjak kita kecil. Jadi sebenarnya ada pendidikan politik di keluarga gitu. Jadi kalau budaya politik itu digabung, itu konsep politik, cara yang kita gunakan untuk melakukan pendekatan atau untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Nah, itu politik. Caranya ya. Ini dengar semua kan ya? Oke, sip. Enaknya ini nanti pas saya minta pendapat dari teman-teman, nanti saya aktifin untuk suara. Tapi nanti suaranya tergantung orang yang saya pengen nanti mereka ngomong siapa, nanti saya aktifin gitu ya, supaya nggak ribut nanti. Nanti untuk modul satunya kita
lewati saja ya, soalnya ini ternyata setelah saya baca untuk budaya demokrasi itu materinya termasuk banyak. Jadi supaya mengejar materinya yang banyak ini, kita mulai aja ya. Nanti mungkin pelan-pelan nanti saya masukin ke tugas aja. Buat budaya politik nanti ada beberapa yang saya masukin. Lanjut ya, untuk modul 2 budaya demokrasi. Dibuka aja ya ininya di sini ada PPT-nya, PowerPoint-nya. Ini budaya demokrasi. Kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Budaya tahu kan ya? Nah, kita tanya dulu, budaya apa? Tadi baru saya jelasin. Budaya. Mbak Wiwi, budaya apa Mbak Wiwi? Ada yang tahu budaya? Yang saya, ya sip Mbak Santi ya. Siapa lagi? Kalau menyimak pasti tahu. Budaya apa? Mbak Wawat, Mbak Boel, Mbak Boel ya benar ya. Mbak Boel. Ya, selamat datang Mbak Boel. Waalaikumsalam. Mbak Susi, cara hidup itu ada hubungannya dengan lingkungan, boleh lah. Tadi kita baru mulai kok Mbak Boel. Tadi kita review pelajaran kita yang minggu lalu, yang tatap muka. Ya, Mbak Wiwi lengkap sekali, bagus Mbak Wiwi. Cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, bener banget. Baca dulu ya. Oke, lanjut ya. Budaya demokrasi ya. Nah, kita masuk ke apa itu demokrasi. Tadi kita udah tahu budaya. Budaya itu cara hidup. Nah, demokrasi itu apa? Ternyata demokrasi itu dari kata Yunani juga. Itu bisa dilihat di halaman 15 ya. Istilah demokrasi. Jadi pengertian ada macam-macam demokrasi. Jadi demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani. Demos artinya rakyat, kratos artinya pemerintahan. Nah, Abraham Lincoln itu mantan presiden Amerika Serikat. Jadi termasuk salah satu bapak demokrasi di Amerika. Amerika kan negara demokrasi. Jadi Abraham Lincoln ini adalah salah satu presiden yang pionirnya lah istilahnya dalam demokrasi Amerika. Jadi Abraham Lincoln ini mengatakan demokrasi itu adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ngerti ya maksudnya ya? Dari rakyat. Jadi jadi semuanya itu yang mengerjakan apapun itu di pemerintahan itu rakyat juga. Terus dananya, terus pendapatnya itu yang memberikan masukan itu semuanya rakyat, oleh rakyat, dan semua fungsi-fungsinya itu, semua fungsi yang ada di demokrasi itu semuanya digunakan untuk rakyat gitu. Nah, itu kata si Bapak Abraham Lincoln. Kemungkinan ini termasuk salah satunya yang dipakai hampir general ya, hampir di seluruh dunia yang negaranya tuh negara demokrasi. Jadi pengertian demokrasi ini tuh hampir dipakai di seluruh dunia. Kita lanjut ya. Lanjut di prinsip-prinsip demokrasi itu bisa dilihat di halaman
di halaman 17. Yang halaman 16 saya lewatin ya, soalnya itu bisa dibaca, itu nggak terlalu penting sih sebenarnya. Itu bisa dibaca sendiri. Jadi kita kita pengen tahu, kita harus tahu prinsip-prinsip dari demokrasi itu. Ya, nggak apa-apa Mbak Sri ya ini. Mbak Sri nggak apa-apa. Langsung ikut aja. Jadi prinsip-prinsip demokrasi itu di halaman 17 ya. Prinsip demokrasi itu yang pertama, adanya keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. Jadi demokrasi itu harus berdasarkan prinsip ini. Jadi warga negara itu harus terlibat dalam keputusan politik. Misalnya apa? Di DPR. Tuh. Nah, yang kedua, persamaan antar warga negara. Jadi warga negara itu memiliki hak yang sama. Hak menyatakan pendapat. Hak memberikan suara. Hak yang lain. Pokoknya mereka mempunyai hak yang sama. Itu prinsip demokrasi. Terus yang ketiga, kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Jadi maksudnya kemerdekaan ini adalah bisa dilihat ya. Di sini di halaman 17 maksudnya kemerdekaan ini kemerdekaan individu. Jadi kemerdekaan yang menyangkut hak asasi manusia. Jadi setiap manusia itu diakui kemerdekaan individunya. Jadi mereka tuh boleh menyatakan pendapat, mereka boleh apa saja, tapi ya tetap itu prinsipnya ya, prinsip demokrasi. Tapi kan demokrasi itu nanti ada macam-macam, ada yang harus berdasarkan, misalnya kayak di Indonesia berdasarkan Pancasila, ada yang berdasarkan apa, nanti ada juga demokrasi komunis. Jadi macam-macam, enggak prinsipnya tetap 5 poin ini, tapi nanti untuk masing-masing negara mereka punya landasan sendiri gitu. Yang keempat, supremasi hukum. Itu prinsip dari demokrasi. Jadi supremasi itu adalah kekuasaan tertinggi, penghormatan tertinggi terhadap hukum. Jadi tetap demokrasi itu tetap menjunjung tinggi hukum-hukum yang berlaku di negara tersebut, baik penguasa maupun rakyat. Jadi ada istilah di hukum itu tidak boleh runcing ke bawah, tumpul ke atas. Jadi maksudnya itu semua orang tuh harus sama di hadapan hukum. Baik dia penguasa, mau dia orang kaya, itu semua harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Nah, itu prinsip demokrasi yang sebenarnya, supremasi hukum. Ya, Mbak siapa ini? Baru Mbak Neng Tia. Panggilannya apa ya? Mbak Kotia. Nggak apa-apa, langsung aja ya sambil dengerin aja. Pepeng. Oke, Mbak Pepeng. Terus yang kelima, pemilu berkala. Nah, poin kelima ini menarik ya. Poin kelima, ternyata di demokrasi itu harus ada pemilu. Prinsip demokrasi itu, poin kelima itu ada pemilu berkala. Jadi kalau di satu negara tidak ada pemilu berkala, itu artinya demokrasinya nggak tahu, mungkin itu nggak bisa disebut demokrasi karena nggak memenuhi prinsip demokrasi. Lanjut ya. Pemilu berkala bisa dilihat di halaman 18 di modulnya. Nanti untuk modul untuk bahasan yang budaya demokrasi ini lebih banyak ke arah pemilu ya. Karena pemilu itu termasuk salah satu contoh semua prinsip demokrasi itu ada di dalamnya, baik keterlibatan warga negara, persamaan hak warga negara, kemerdekaan memberikan pendapat, hukum, pemilu, itu semua ada. Jadi nanti untuk bahasan itu lebih banyak ke pemilu. Kalau untuk di sini ya di halaman 18 Bingham Powell. Jadi ada dia ini kayak
mungkin peneliti demokrasi, jadi mengatakan bahwa ciri-ciri demokrasi itu dikaji secara empiris, deskriptif, institusi, dan prosedural. Jadi lebih ke arah pengkajian ke survei, terus dari survei juga. Jadi dia mengatakan bahwa ciri-ciri berdemokrasi itu legitimasi pemerintah. Jadi apapun yang dilakukan pemerintah itu secara tidak langsung adalah kehendak rakyat, dan rakyat harus patuh terhadap hukum gitu. Itu demokrasi menurut si Bingham Powell. Saya nggak tahu nih orang mana, mungkin orang Inggris ya. Terus yang kedua adalah pengaturan yang mengorganisasikan perundingan untuk memperoleh legitimasi dilaksanakan melalui pemilihan umum. Ya, ada juga pemilihan umum. Terus yang ketiga, sebagian besar orang dewasa dapat ikut serta dalam proses pemilihan. Jadi kayak di Indonesia kan harus ada batasan umur berapa umur, maksudnya kayak umur 17 tahun baru bisa milih kayak gitu. Jadi ada batasan umur untuk proses pemilihan. Terus penduduk memilih secara rahasia dan tidak dipaksa. Ciri-ciri demokrasi secara empirisnya ya. Terus masyarakat yang memimpin menikmati hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, berkumpul, berorganisasi, dan kebebasan pers. Itu menurut si Bingham Powell. Banyak peneliti-peneliti yang mengkaji demokrasi. Sampai sekarang pun pengertian demokrasi terus berkembang. Jadi nggak kayak science yang pasti, yang jelas gitu. Kadang-kadang mereka mengkaji misalnya di pemerintahan ini, misalnya pemerintahan Indonesia, nanti demokrasinya seperti apa, nanti berkembang demokrasi itu seperti ini. Jadi yang kita pegang itu adalah prinsip demokrasinya. Kalau prinsip-prinsip itu tidak dipenuhi, maka kita tidak bisa mengatakan kalau mereka tuh negara demokrasi atau mereka menganut paham demokrasi, belum bisa gitu. Jadi prinsip-prinsip ini yang dipegang. Kalau untuk pengertian atau ciri-ciri demokrasinya itu banyak pengertian, jadi kita agak susah mengatakan bahwa ini demokrasi atau apa gitu. Terus masuk ke budaya. Kalau bentuk kerajaan nggak ada pemilu, iya nggak ada pemilu. Jadi mereka sistemnya monarki. Terus yang jalanin biasanya perdana menteri. Memang mereka nggak ada pemilu. Jadi demokrasi, jadi sistem pemerintahan itu banyak. Ada sistem kerajaan, ada demokrasi, ada komunis, macam-macam. Nanti kita belajar di bahasan selanjutnya. Oke Mbak Wiwi. Ya nggak apa-apa Mbak Awin, nggak apa-apa, masuk aja. Sambil dengar ya, kita lanjut ke pengertian budaya demokrasi. Udah ya tadi, budaya demokrasi ini cuman beberapa peneliti yang meneliti tentang budaya demokrasi aja ini. Jadi bisa dibaca sendiri. Terus yang keempat, unsur-unsur budaya demokrasi. Kita lanjut di PPT selanjutnya. Udah ya tadi ya, ini budaya ya. Nah, unsur budaya demokrasi. Apa bedanya prinsip sama unsur? Beda ya. Unsur itu yang ada di budaya demokrasi. Jadi kayak poin-poin yang ada di budaya demokrasi. Poin-poin atau komponen yang membentuk budaya demokrasi. Jadi yang pertama itu adanya kebebasan. Kebebasan seperti apa? Berpendapat, terus kebebasan berpikir, kebebasan pers mungkin. Terus yang kedua, persamaan ya Mbak Amini. Waalaikumsalam.
Kenapa Mbak Santi? Isi itu apa maksudnya? Jadi unsur budaya demokrasi itu tadi pertama tadi ya kebebasan, terus yang kedua persamaan. Persamaannya apa tadi? Kita jelaskan tadi udah ada di prinsip ya sebenarnya ya. Persamaan, misalnya persamaan di mata hukum, persamaan hak, terus persamaan misalnya mendapatkan pendidikan, terus persamaan perlakuan pemerintah terhadap rakyat, misalnya waktu mereka memberikan suara. Terus yang ketiga solidaritas. Solidaritas itu memperhatikan kepentingan dan bekerja sama dengan orang lain. Itu di halaman 18 ya. Halaman 18. Terus yang keempat adalah toleransi, sikap menghargai. Toleransi itu sikap menghargai. Maksudnya tadi bilang unsur budaya demokrasi itu kayak isi yang ada dalam budaya. Oh ya, bener Mbak Santi. Terus toleransi. Toleransi itu sikap menghargai, membolehkan, memberikan pendirian, membiarkan pendirian, pendapat dan pandangan orang lain. Kepercayaannya. Jadi kayak di Indonesia sebenarnya toleransi itu udah cukup baik. Kayak toleransi beragama, terus toleransi kita sama kayak misalnya di lingkungan sekitar apa segala macam itu udah lumayan lah. Karena mungkin kalau mbak-mbaknya baca berita kayak di luar negeri, kadang-kadang mereka masih sulit untuk menerima perbedaan agama. Jarang ya ada di seluruh dunia itu yang kayak di Indonesia. Misalnya mereka bikin libur nasional untuk masing-masing agama. Terus bener-bener kayak yang bahkan pemerintah pun memberikan kebebasan sebesar-besarnya untuk menjalankan kepercayaan gitu. Tapi tetap ada batasnya kan, kadang-kadang kayak misalnya agama yang nggak tahu jelas asal usulnya tiba-tiba muncul aja juga perlu dikaji. Jadi nggak sembarangan kayak ya, maksudnya di Indonesia sudah lumayan lah kalau untuk toleransi beragama. Walaupun ada di beberapa tempat yang masih kurang, tapi untuk keseluruhan lumayan. Terus yang kelima, menghormati kejujuran. Menghormati kejujuran mungkin masih kurang ya kalau di Indonesia. Yang penting biasanya kan bukan kejujuran, jatuhnya itu apa ya? Webcamnya buka. Maksudnya apa Mbak Natalia? Mau lihat orangnya ta? Jangan. Iya kayaknya nih, aduh jangan dong. Lagi nggak cantik. Nanti aja terakhir, nanti kita say hello nanti. Ya. Kita lanjut dulu. Jadi sementara ini dengerin saya ngomong dulu. Biar nanti tahu yang ngomong yang cantik seperti apa. Nggak apa-apa, kita lanjut belajarnya dulu. Nanti terakhir bisa kita buka webcam. Nanti saya pengen lihat bisa nggak ya? Bisa, nanti saya lihat satu-satu, nanti saya aktifin webcamnya satu-satu. Wah, Mbak Boel ya ternyata. Ini mau nggak nanti jam kita ada istirahat 10 menit gitu, gimana? Jadi yang mau ke kamar mandi, mau ngapain terserah. Atau 5 menit istirahat. Biasanya gimana? Ada istirahat nggak atau lanjut terus? Oh ya, sip. Oke.
Oke, sip. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau ke belakang, bawa aja ya, komputernya dibawa, semua dibawa. Ya. Jadi saya sambil ngomong aja. Nanti kalau yang ada kelewat, nanti saya share ke YouTube. Ya. Tadi udah sampai ke menghormati kejujuran. Terus yang keenam itu menghormati penalaran. Nah, menghormati penalaran itu adalah menghormati pendapat orang lain. Jadi orang itu diberikan kebebasan berpikir. Selain diberikan kebebasan berpikir, diberikan kebebasan untuk memberikan pendapatnya. Pendapat dari apa yang dipikirkannya tadi itu harus maksudnya kita bisa menghormati kebebasan mereka itu berpendapat apa saja, misalnya kayak di satu forum ya memang kadang-kadang debat kusir juga kalau kita semua orang itu berpendapat, tapi ya tetap harus kita hormati. Nggak boleh kita yang nggak, pendapat kamu salah kayak gini terus kita nggak dengerin pendapat dia gitu. Jadi yang ketujuh, keadapan, tingkat ketinggian kecerdasan lahir batin. Keadaban itu tingkat ketinggian atau kecerdasan lahir batin dari masyarakat atau individu, kebaikan akal budi pekertinya. Jadi ternyata demokrasi itu juga harus ada kebaikan akal budi. Jadi demokrasi ini komplit ya. Nanti kita lanjut ke masyarakat madani. Jadi masyarakat madani ini adalah sekelompok orang yang benar-benar menggunakan prinsip-prinsip dan unsur budaya demokrasi dengan sebenar-benarnya. Itu nanti kita jelaskan di bahasan selanjutnya ini ya, di halaman 19 ya. Kita lanjut ke masyarakat madani. Ini lumayan penting ya. Halaman 19 masyarakat madani. Tadi kita udah jelaskan unsur-unsur budaya demokrasi. Jadi yang penting itu ya, di budaya demokrasi itu pertama harus mengerti budaya demokrasi itu apa. Budaya demokrasi. Cara hidup. Tadi kan budaya itu cara hidup yang diturunkan dari generasi ke generasi. Demokrasi itu dari, oleh, untuk rakyat. Jadi dan sekarang demokrasi itu lebih luas cakupannya. Gak cuman sama kayak politik ya. Jadi gak cuman ada di pemerintahan, tapi misalnya kita dalam satu kelompok itu kita juga harus menghormati pendapat orang lain. Tadi yang ada di unsur-unsur demokrasi tadi. Kalau ada pertanyaan ngomong aja ya, tulis aja. Kalau terlalu cepat juga bisa ngomong aja, nanti kita ulang. Terlalu cepat atau enggak ini? Oh ya, sip. Lanjut ya. Masyarakat madani, ini bahasan yang penting. Masyarakat madani, civil society. Pengertiannya adalah, itu saya tuliskan ya, komunitas politik, lembaga private yang mandiri dari pemerintah dan terdiri dari beberapa individu yang membentuk kelompok untuk mewujudkan kepentingannya secara aktif. Itu masyarakat madani. Jadi mereka tuh benar-benar mengerti politik, mereka benar-benar mengerti tentang demokrasi. Itu masyarakat madani. Jadi nanti kita jelaskan sifat-sifatnya, ciri-cirinya. Nah, ini ciri-ciri masyarakat madani. Yang pertama, itu anggota masyarakatnya itu harus mampu hidup mandiri. Jadi dia memang benar-benar terpisah dari pemerintah. Mereka tuh benar-benar bisa maksudnya walaupun mereka itu tetap menghormati, menghargai peraturan pemerintah atau seperti apa yang ada di negara tersebut,
tapi mereka itu bisa mampu hidup mandiri gitu, tanpa menopang hidupnya dari pemerintah. Kenapa masyarakat madani ini tuh sangat besar pengaruhnya di demokrasi? Karena dengan mereka itu mandiri, mereka tidak tergantung ke pemerintah, mereka itu bisa mengkritik, mereka bisa mengkritik pemerintah tanpa ada hambatan. Apa mereka tuh misalnya nanti izin saya nanti, atau nanti perusahaan saya nanti nggak digolkan proyeknya atau apa, enggak, mereka tuh benar-benar bisa hidup mandiri tanpa bantuan pemerintah. Nah, mereka dengan itu tuh mereka bisa mengkritik secara bebas pemerintah itu seperti apa ininya, baik apa enggak, apa gimana gitu. Terus yang kedua, mempunyai rasa toleransi yang tinggi. Mempunyai rasa toleransi yang tinggi. Jadi ini tuh mungkin udah masyarakat yang benar-benar peradaban sosialnya tuh udah tinggi ya. Jadi mereka tuh benar-benar udah bisa hidup mandiri, terus bertoleransi juga. Terus yang ketiga, turut terlibat dalam pembentukan kebijakan publik di negaranya. Nah, poin ketiga, tadi yang saya jelaskan ya, mereka itu bisa mengkritik dengan mudah pemerintah karena mereka itu mampu hidup mandiri. Jadi yang ketiga ini ternyata dijelaskan, mereka itu terlibat dalam pembentukan kebijakan publik di negaranya. Dengan apa? Dengan pendapat-pendapat mereka. Terus yang keempat, tingkat peradaban tinggi. Sama ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi ciri-cirinya udah sangat jelas sekali. Masyarakat madani ini, mereka itu tingkat peradabannya tinggi. Terus yang kelima, menjunjung demokrasi. Jadi setelah semuanya mereka mengerti toleransi, mereka dapat menyatakan pendapatnya dengan bebas ke pemerintah, terus mereka itu tingkat peradabannya tinggi, maka yang jelas pasti mereka sudah menjunjung demokrasi gitu. Oh, ini ada yang di Indo ya ini ya. Nggak apa-apa, nanti kalau misalnya macet-macet nanti bisa ini aja download atau lihat di YouTube ya. Lanjut di slide selanjutnya. Itu bisa dilihat di halaman 20, ciri-ciri masyarakat madani. Oh, ini jelas ya. Di sini Mbak bisa baca. Di sini masyarakat madani itu contohnya adalah organisasi kemasyarakatan dan LSM. Tapi kebanyakan ya LSM di Indonesia pun nggak sebenar-benarnya LSM. Mungkin kalau di luar negeri mungkin ciri-ciri masyarakat madani ini benar-benar betul. Maksudnya mereka tuh benar-benar masyarakat madani yang menjunjung demokrasi, tingkat peradaban tinggi, yang ada di sini ciri-cirinya. Tapi kalau di Indonesia mungkin ada beberapa yang abal-abal, dan banyak mungkin, nggak cuma beberapa. Jadi di sini dijelaskan di halaman 20, organisasi yang katanya adalah masyarakat madani itu, mereka itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Jadi mandiri dalam pendanaan. Terus yang kedua, swadaya dalam kegiatannya, memanfaatkan sumber daya di lingkungan. Misalnya mereka mengadakan acara apa, misalnya tuh mereka dengan masyarakat misalnya gimana hubungannya, apa segala macam. Terus menjaga lingkungan. Terus yang ketiga, bersifat memberdayakan masyarakat, ini ya sama. Yang keempat, inklusif, melingkupi beragam kelompok dan menghargai keragaman. Jadi
anggota-anggota kelompoknya itu terdiri dari beragam suku, nggak cuman misalnya suku Jawa aja atau suku Kalimantan atau hanya satu agama. Jadi benar-benar, atau misalnya kelompok tani sama kelompok nelayan, mereka dalam satu organisasi, bisa saja gitu. Nggak terbatas hanya mereka itu satu kelompok aja, tapi mereka itu bisa dari berbagai macam kelompok, misalnya kelompok tani, kelompok nelayan, atau agamanya Islam atau Kristen, atau misalnya mereka dari suku Jawa, suku mana. Jadi tetap mereka nggak membatasin anggota kelompoknya. Itu ya masyarakat madani. Tapi sepertinya kalau di Indonesia kan malah LSM lebih kita bingung ya. LSM malah mereka kadang-kadang cari uang. Mereka kayak menteror pemerintah, terus menteror perusahaan-perusahaan supaya mereka dapat uang. Jadi itu bukan LSM yang sebenarnya. Jadi di sini di penjelasan ini, LSM atau organisasi kemasyarakatan yang benar-benar mandiri dalam hal pendanaan, swadaya dalam kegiatannya dan lain-lain, itu baru disebut masyarakat madani. Contoh masyarakat madani. Kalau enggak, mereka ya LSM abal-abal gitu. Masyarakat madani itu pasti suatu organisasi. Mbak Wawa tadi nanya apa ya? Saya nggak memperhatikan. Mbak Wawa tanya apa? Tanya apa Mbak Wawa? Di atas kali nih. Saya nggak bisa ke atas, aduh. Mbak Wawa tanya apa? Masyarakat itu daerah mana apa yang termasuk masyarakat madani? Oh, jadi masyarakat madani itu nggak terbatas daerah. Masyarakat madani, jadi kita jelasin lagi ya masyarakat madani. Mungkin ada yang masih belum paham. Jadi masyarakat madani itu komunitas politik. Tadi kita review yang ini ya. Jadi masyarakat madani itu komunitas politik. Masyarakat itu nggak terbatas di daerah mana, nggak juga. Masyarakat itu, pengertian masyarakat itu sekelompok orang. Itu masyarakat. Madani, dia tuh lebih ke sosial. Jadi, tapi pemahaman di sini itu masyarakat madani itu jatuhnya itu adalah komunitas politik. Dan mereka itu adalah lembaga yang mandiri dari pemerintah. Dan mereka tuh punya visi dan misi, dan mereka tuh bisa mewujudkan kepentingannya itu secara aktif. Jadi bukan pasif ya. Jadi kalau misalnya mbak-mbak yang berlima kemarin datang TTM yang di KDEI, jadi untuk politik itu ada dua, politik aktif sama pasif. Nah, mereka ini yang politik aktif. Mereka itu bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah supaya kepentingan mereka itu terlaksana, terwujud gitu. Itu masyarakat madani. Ya, masyarakat madani itu komunitas, bisa komunitas. Mbak Santi pasti ya. Terus, nah tadi pertanyaan siapa tadi yang Mbak Ayu Mas Ayu, masyarakat madani pasti suatu organisasi. Bisa kita bilang iya, soalnya kebanyakan mereka itu terorganisir. Jadi masyarakat madani itu terorganisir, jatuhnya itu lembaga. Jadi kalau mbaknya baca di halaman 19, malah di sini tuh lebih sempit lagi. Mereka katakan kalau masyarakat madani ini tuh adalah lembaga atau partai politik. Bahkan lebih sempit lagi, mereka katakan kalau masyarakat madani itu jatuhnya itu adalah partai politik. Gitu. Ini sering keluar ya, kalau di soal-soal masyarakat madani sering keluar ya. Jadi minta dikasih lebih perhatian lebih di materi ini. Ini sering saya temukan di soal-soal SMA. Jadi harus dipahami kalau masyarakat madani itu adalah komunitas atau organisasi politik.
sekarang perkembangannya seperti itu. Jadi jatuhnya itu adalah mereka tuh lembaga atau seperti partai politik gitu. Tapi harus dipahami juga masyarakat madani itu ada ciri-cirinya yang harus maksudnya kita bisa tahu kalau ini itu masyarakat madani dari ciri-ciri tersebut. Gitu. Ciri-cirinya bisa dilihat di slide selanjutnya ini. Udah dijelaskan tadi ya, mampu hidup mandiri, toleransinya tinggi, turut terlibat dalam pembentukan kebijakan, tingkat peradaban tinggi, menjunjung demokrasi. Nah, kalau ini sudah dipenuhi, maka mereka adalah masyarakat madani. Gitu. Sebenarnya intinya masyarakat madani ini mereka orang-orang yang berdemokrasi yang sesungguhnya. Jadi berpolitik aktif, bertoleransi, peradaban tinggi, terus orangnya mandiri. Itu. Sulit ya menemukan benar-benar masyarakat madani yang sesungguhnya. Jadi komunitas yang sesungguhnya itu susah. Karena di sini ya dijelaskan ada peneliti itu, nggak tahu ini Pak Hikam mungkin namanya. Jadi ciri-ciri masyarakat madani, ciri-ciri pokoknya itu adalah mereka tuh sukarela. Jadi mereka tuh tanpa paksaan, mereka tuh bebas menyatakan pendapatnya. Terus mereka berkomitmen biasanya. Secara sukarela mereka bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah. Mungkin organisasi seperti ini jarang sekali di Indonesia. Keswasembadaan, kemandirian yang tinggi terhadap negara, memiliki nilai-nilai hukum yang disepakati bersama. Di halaman 20 ya. Terus yang ketiga adalah kebiasaan berdialog dan bermusyawarah. Kemudian hidup rukun dan toleransi. Gitu. Itu ada orang yang mengajak apa karena perorangan mereka sendiri yang memilih hal itu, Bu? Pertanyaan bagus. Itu biasanya terjadi kalau orangnya itu memiliki visi dan misi yang sama. Mereka membentuk suatu organisasi, lembaga, yang dengan lembaga ini mereka bisa mewujudkan visi dan misinya. Gitu. Dan seharusnya masyarakat madani itu visi misinya memang jatuhnya adalah mempengaruhi kebijakan pemerintah yang sifatnya menguntungkan untuk masyarakat. Baik itu masyarakat madani atau organisasi mereka sendiri atau masyarakat umum gitu. Ada pertanyaan lain? Mbak Santi, masyarakat kan sekumpulan, kalau perorangan kan namanya individu. Ya, benar. Salome itu apa ya? Mbak Susi, Salome itu apa? Saya nggak tahu. Ingat ya, di sini ini kata-kata masyarakat itu harus jelas. Masyarakat itu sekelompok orang. Gitu. Proses menuju masyarakat madani. Nah, jadi sebenarnya kemungkinan dari bahasan ini sebenarnya adalah demokrasi itu menginginkan demokrasi itu bisa membentuk suatu masyarakat, sebuah masyarakat, sekelompok masyarakat yang nantinya itu mandiri dalam menyatakan pendapatnya. Nah, kenapa dikatakan mandiri? Karena mereka itu tidak tergantung. Maksudnya gini, orang itu jadi tidak bisa menyatakan pendapatnya karena mereka itu memiliki kepentingan. Nah, kalau mereka memiliki kepentingan, artinya mereka tidak mandiri. Selama mereka memiliki kepentingan, maka mereka itu tidak bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan sebenar-benarnya. Gitu. Seperti KMP, ya udah mirip. Tapi kalau koalisi merah putih, di sini masyarakat madani itu nanti bahasan selanjutnya ya. Jadi sebenarnya masyarakat madani ini seperti sebuah tujuan.
Jadi inginnya kalau berdemokrasi itu nanti muncul masyarakat madani. Pengennya seperti itu. Indonesia berdemokrasi, muncullah organisasi-organisasi politik. Mereka menyatakan pendapat apa segala macam, tapi kebanyakan abal-abal. Karena di sini dijelaskan ada ciri-ciri sebenarnya masyarakat madani itu yang sesungguhnya seperti ini. Mereka tuh bertoleransi, mandiri, terus tingkat peradaban tinggi, terus mereka tuh bisa menentukan kebijakan publik. Kita harus lihat dia ada toleransi nggak, terus mereka mandiri nggak. Mandiri ini tadi saya jelaskan, mereka itu ada kepentingan nggak sama pemerintah. Kalau mereka ada kepentingan, dia belum bisa dikatakan yang benar-benar masyarakat madani gitu. Ya, bisa dikatakan seperti ormas, tapi ormasnya harus benar-benar tidak memiliki kepentingan. Dia mandiri, bukan ormas yang minta-minta uang dari pemerintah, kayak meras. Jadi kalau misalnya nanti ya, kalau nggak dikasih uang nanti proyek-proyek Bapak nanti saya ganggu misalnya. Nanti saya kabarkan ke media massa kalau Bapak ada korupsi apa segala macam. Nah, kalau tipe-tipe seperti ini tuh nggak membangun. Jadi masyarakat mandiri itu jatuhnya adalah mereka itu ingin supaya kebijakan publik itu, kebijakan pemerintah itu menguntungkan untuk masyarakat. Jadi positif arahnya. Ada pertanyaan lain? Ya, masyarakat madani ini sebenarnya bahasannya agak membingungkan sebenarnya, karena kita belum bisa melihat contoh yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya kemarin kita udah bilang ini politik aktif, kita itu bisa menyuarakan pendapat, pemilu apa segala macam, kita udah lihat contohnya. Tapi masyarakat madani ini agak susah, karena contoh-contoh dari masyarakat madani ini masih kurang. Ini kalau di luar negeri mungkin ada ya. Nah, di sini yang di halaman 21 poin 2 itu ada proses untuk menuju masyarakat madani. Ada syarat-syarat syarat-syarat agar terbentuknya masyarakat madani. Yang pertama, yang paling penting adalah kualitas sumber daya manusia itu harus tinggi. Baik tenaga profesional, pengetahuan dan teknologi. Jadi, tapi kualitas sumber daya manusia itu tidak bisa diukur dengan penguasaan ilmu pengetahuannya saja, tapi dari seperti tingkah lakunya, kesopanan, apa segala macam itu, perilakunya itu tuh juga termasuk dari kualitas sumber daya manusia gitu. Jadi sekarang itu tidak terpatok dari ilmu pengetahuan orang itu tinggi maka dia itu bagus, kualitasnya bagus, belum tentu. Jadi kalau dari buku sini kan yang penting itu adalah kemampuan profesionalnya, pengetahuannya, tapi nggak sesempit itu. Jadi kualitas sumber daya manusia itu baik lahir batinnya, pemikirannya, tingkah lakunya itu mempengaruhi kualitasnya. Gitu. Mbak Ayu bingung apa ya Mbak Ayu ya? Tanya aja. Oh, bedain apa Mbak Ayu? Bedain masyarakat madani sama organisasi biasa gitu ta? Masyarakat madani ini tuh tujuan dari organisasi yang sesungguhnya, organisasi yang prinsip-prinsip dasar itu adalah demokrasi. Tapi maksudnya banyak organisasi Indonesia tuh yang masih belum ke arah sana. Jadi masih baru lahir dan udah terkontaminasi biasanya.
FPI. FPI itu dia nggak ada ciri-ciri masyarakat madaninya. Di sini ciri-ciri masyarakat madaninya adalah rasa toleransi yang tinggi. Lihat dulu, dia ada toleransi yang tinggi nggak? Kalau ada, maksudnya dari poin-poin ciri masyarakat madani ini ada nggak dia? Kalau nggak ada, kita belum bisa bilang dia masyarakat madani. Baru mungkin mereka baru lahir, baru menuju ke arah pengennya ke masyarakat madani, tapi terkontaminasi. Nah, Mbak Boyel udah jawab. Jadi nggak boleh anarkis gitu ya. Kita tuh harus menghormati pendapat orang. Harus manusia itu di Indonesia, karena kita demokrasi, semua orang itu sama gitu. Kita lanjut ya. Tadi udah sampai di halaman 21, proses menuju masyarakat madani, poin ke pertama. Poin kedua, mereka itu memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok sendiri, terutama di bidang ekonomi. Nah, masyarakat madani ini sangat sempurna ya hitungannya untuk sebuah organisasi. Jadi mereka selain kualitasnya tinggi, mereka itu mandiri juga. Mereka bisa menghidupi dirinya sendiri tanpa ada bantuan dari pemerintah. Yang ketiga, semakin mantap mengandalkan sumber pembiayaan dalam negeri berbasis kerakyatan. Jadi tidak menggunakan dari pemerintah, dari pembiayaan dari luar. Semua itu berbasis kerakyatan. Jadi kalau dibilang masyarakat madani itu organisasi, kalau dari bahasan sini ya, ini yang proses menuju masyarakat madani. Itu kalau dia ke poin yang lebih besar, dari organisasi yang banyak itu, kalau mereka itu bisa benar-benar menjadi masyarakat madani, maka nanti seluruh masyarakat di Indonesia misalnya, seluruh masyarakat di Indonesia itu bisa benar-benar memahami konsep demokrasi yang sesungguhnya. Ya, Mbak Apeng. Jadi masyarakat madani itu kesepakatan bersama. Ini baru kalau masyarakat madani ini masih contoh ya. Contohnya itu organisasi politik. Tapi mungkin nanti suatu saat masyarakat madani itu bahasannya mungkin nanti jatuhnya bukan organisasi politik lagi mungkin. Nanti mungkin lebih luas cakupannya itu adalah masyarakat yang benar-benar sebesar-besarnya. Tapi karena sekarang itu kita baru melihat contoh dari orang yang menyatakan pendapat, karena tadi mintanya masyarakat madani itu adalah orang yang bisa menyuarakan pendapatnya secara aktif, bisa mempengaruhi kebijakan publik. Maka yang kita sorot sekarang itu adalah organisasi politik. Kita sorot sekarang organisasi politik. Tapi nanti suatu saat masyarakat madani itu nanti bahasannya nggak sesempit dari organisasi politik aja, tapi nanti masyarakat madani itu bisa meluas, bahkan mungkin kita adalah salah satu dari masyarakat madani itu, asal kita memenuhi dari ciri-ciri ini gitu. Pemerintah, negara itu adalah suatu organisasi ya, jangan salah. Mbak Risa, masyarakat madani itu menguntungkan atau merugikan pemerintah, Bu? Nah, masyarakat madani ini fungsinya adalah menentukan kebijakan publik yang menguntungkan untuk masyarakat di negaranya. Jadi, selama kebijakan pemerintah itu menguntungkan, mereka mungkin tidak akan mempengaruhi kebijakan itu. Tapi kalau itu merugikan, mereka akan mempengaruhi kebijakan itu supaya kebijakan itu akan menguntungkan untuk masyarakat. Gimana Mbak Risa? Udah mengerti ya? Jadi ditulis ya di sini ya. Ini poin penting. Nah,
Jadi kalau tadi kita bilang masyarakat madani itu bentuknya organisasi, bisa berbentuk organisasi politik, itu bahasan sempitnya. Tapi nanti, karena kita sekarang masih belum ada contoh ini loh, organisasi politik, organisasi yang masyarakat madani itu seperti ini, itu belum bisa. Tapi nanti kalau kita benar-benar sebagai masyarakat yang peradabannya tinggi, toleransi tinggi, maka bisa nanti suatu saat yang lebih besar lagi, karena negara itu ternyata adalah organisasi, termasuk organisasi, karena ada pemerintah, ada manajernya pemerintah. Nanti kita bisa dikatakan masyarakat madani, tapi syarat-syarat itu, ciri-ciri itu harus dipenuhi, gitu ya. Jadi masyarakat madani itu adalah seperti visi dan misi dari demokrasi. Mereka pengennya itu membentuk, kalaupun organisasi, mereka tuh harus menjunjung tinggi demokrasi. Kalau dia masyarakat, dia harus menjunjung tinggi demokrasi, gitu. Tapi untuk sekarang bahasannya masih sempit dulu, organisasi, karena kita masih lihat contohnya organisasi politik, gitu ya. Gimana? Udah ngerti? Ini udah jam 10.15, oke. Ada pertanyaan nggak? Halo, ada pertanyaan? Udah ngerti? Sejauh ini, apa terlalu cepat? Sedikit, Mbak Susi, sedikit. Nanti artinya dibaca lagi ya. Ya, ini bahasan madani ini, masyarakat madani lumayan agak menarik, enggak menarik bukan. Maksudnya menarik dan biasanya keluar ya di soal-soal ya. Soal-soal ujian. Nanti secara ininya, ini kan saya ambil poin-poinnya dari modul ya. Nanti bisa dibaca keseluruhan modulnya seperti apa. Ya, karena masyarakat madani ini masih seperti sekarang, masih seperti kayak apa ya, visi dan misi. Mungkin ada organisasi yang benar-benar mandiri, tapi mereka itu nggak tersorot media, jadi kita nggak mengerti ini organisasi ini tuh seperti apa gitu, kita nggak tahu. Mungkin ada, pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada. Seperti mungkin lembaga advokasi negara, lembaga advokasi untuk BMI ada nggak sih? Itu ada hubungannya sama pemerintah nggak? Kalau mereka mandiri itu mungkin, kalau mereka mandiri dan mereka melakukan secara sukarela, itu mungkin bisa dikatakan masyarakat madani. Jadi termasuk organisasi yang menganut paham itu. Gimana, lanjut ya? Ini bahasannya selanjutnya. Kita selesai di masyarakat madani. Kalau ada pertanyaan silakan dulu. Saya kasih waktu 5 menit. Saya kasih waktu 5 menit. Kalau mau nanya, saya jelaskan cepat. Ya, Mbak Ayu, nanya apa, Mbak? Udah tadi Mbak Boel tadi di depan udah ditanya. Tapi karena kita ini tuh bahasannya tuh banyak, jadi saya nanya dikit aja. Nanti mungkin saya masukin ke tugas. Jadi ada beberapa, pengennya nanti saya semuanya tugas itu terintegrasi. Jadi semua bahasan yang ada di buku ini nanti saya jadiin tugas. Ya. Mana, lanjut nggak? Udah nggak ada pertanyaan ya? Masyarakat madani ya. Ya, lanjut. Lanjut halaman 21, demokrasi di Indonesia. Ya,
demokrasi di Indonesia. Ini dari beberapa pakar, ada Pak Darji, Pak Noto Nagoro, Dwi, dari Ensiklopedia Indonesia, bisa dibaca sendiri ya. Tadi demokrasi udah kita jelaskan. Nah, demokrasi di Indonesia itu menganut paham demokrasi Pancasila. Lebih tepatnya di sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi menganut paham demokrasi Pancasila yang tercantum dalam rumusan sila keempat. Halaman 21, silakan dibaca sendiri. Si pakar-pakar ini ya. Kita masuk ke poin yang kedua, aspek demokrasi Pancasila. Menurut Pamuji, demokrasi Pancasila itu ada 6 aspek. Kita lanjut. Nah, yang pertama adalah aspek formal. Apa sih aspek formal ini? Aspek formal itu mempersoalkan proses dan cara menunjuk wakil-wakilnya dalam badan perwakilan rakyat. Jadi aspek formal ini contohnya nanti kita jelaskan ya. Jadi ada nanti contoh-contoh untuk aspek-aspek demokrasi Pancasila. Jadi kita cepat aja, kita jelaskan di sini. Poin kedua adalah aspek material. Mengemukakan gambaran manusia dan mengakui harkat martabatnya. Mengemukakan gambaran manusia. Ini maksudnya apa ya? Jadi maksudnya itu adalah manusia itu dihargai seutuhnya, harkat dan martabatnya itu dihargai seutuhnya. Jadi aspek material, objeknya. Yang ketiga adalah normatif, kaidah, norma-norma yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Terus yang keempat ada optatif. Optatif itu apa? Mengetengahkan tujuan atau keinginan yang hendak dicapai. Halaman 22 ya. Terus yang kelima, organisasi. Organisasi itu di demokrasi itu adalah wadah untuk pelaksanaan demokrasi. Wadah. Jadi sebenarnya nggak perlu masuk organisasi juga untuk berdemokrasi. Tapi kebanyakan praktek-praktek demokrasi itu dilaksanakan di organisasi. Makanya kenapa? Organisasi ini adalah poin penting dalam demokrasi. Gitu. Karena orang itu nggak serta-merta bisa menyatakan pendapatnya ke pemerintah kalau dia nggak ada dalam organisasi. Misalnya, ya bisa sih mungkin individu, tapi nggak secepat kalau ada di organisasi. Mungkin kita bisa, kalau individu kan mungkin bisa kasih surat layangan kita melayangkan surat ke pemerintah. Tapi nggak serta-merta kita nggak ada powernya gitu. Kalau organisasi karena dia ada sekelompok orang, jadi suara-suara kita tuh bisa didengar secara baik oleh pemerintah gitu. Terus yang terakhir, kejiwaan. Semangat para pemimpin pemerintah. Semangat para penyelenggara negara. Itu poin di aspek demokrasi Pancasila. Agak bingung ya kalau. Jadi kita masuk ke pelaksanaan aja langsung. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila bisa dibaca sendiri ya. Di sini udah jelas. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan Pancasila, baik itu persamaan, keseimbangan hak dan kewajiban, keadilan sosial, ya seperti Pancasila. Itu prinsip demokrasi Pancasila. Prinsipnya ke Pancasila. Jelas sekali, udah. Kenapa Mbak Santi? Ya, kalau sendirian nggak suka digubris. Nggak digubris, benar. Jadi kita nggak ada powernya. Jadi semakin banyak orang, powernya tuh semakin besar. Jadi kayak kemarin waktu TTM di KDI kan saya jelaskan. Kalau mau mempengaruhi kebijakan pemerintah, hal pertama yang bisa dilakukan, kalau Anda bersuara sendiri nggak agak susah diterima. Kecuali pemerintahnya benar-benar concern sama individu.
Maksudnya ya nggak semua pemerintah bisa mendengarkan kita gitu kan, kita terlalu banyak. Jadi supaya suara kita didengar ya tadi, misalnya kita bikin petisi, kan petisi pun harus banyak orang gitu, kayak kita bawa beberapa orang tanda tangan. Nah itu powernya beda dengan kita ngomong sendiri. Demo ya Mbak Amin, bener, demo itu salah satunya gitu. Yang keempat, kita langsung masuk ke keempat ya. Ini yang penting, poin penting pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Ini bahasan menarik. Mbak Tia, Mbak Apeng jangan demo Mbak. Demo ini aja, demo masak aja. Ya, demo makan boleh, saya ikutan kalau demo makan. Ya jangan demo dulu lah, kita pakai caranya yang diplomatis dulu, pakai petisi. Kemarin udah belajar politik kan, nah yang 5 orang itu bisa lah nanti yang apa ngomandoin temen-temennya gimana kalau ada yang nggak suka. Kita politik penting. Nah politik ini nanti jatuhnya ke demokrasi gitu, makanya kenapa politik itu di bahasan pertama. Kita lanjut untuk pelaksanaan demokrasi Indonesia, bahasan yang sangat menarik. Jadi aspek pertama itu kita ambil adalah aspek formal. Saya loncat ke B dulu karena tadi kita jelaskan aspek demokrasi Pancasila itu yang pertama adalah aspek formal. Nah, aspek formal ini proses cara menunjuk wakil-wakil dalam Badan Perwakilan Rakyat, pemerintah. Nah, aspek formal ini contohnya adalah bisa dibaca ya di halaman 23. Di sini dijelaskan bagaimana awal muasalnya ditanamkannya demokrasi, sistem demokrasi di Indonesia. Jadi benar-benar ada undang-undangnya, benar-benar ada peraturan pemerintahnya. Jadi demokrasi itu benar-benar dijelaskan dalam peraturan pemerintah, undang-undang. Nah, itu di aspek formal. Di sini dijelaskan periode tahun 1945 sampai 1949 itu awal menanamkan demokrasi. Jadi ada beberapa partai-partai yang ini tuh yang membentuk terjadinya demokrasi di Indonesia. Mereka membentuk kepala negara, membentuk pemerintahan. Jadi aspek formal itu kan cara proses menunjuk wakil-wakil dan pemerintahan. Nah, yang kedua itu periode tahun 1949 sampai 1950, Konstitusi RIS. Konstitusi RIS itu sama ya, kayak sistemnya kayak DPR gitu. DPR itu lebih tinggi gitu. Lebih tinggi apa? Kekuasaannya lebih besar dibandingkan pemerintah. Presiden. Konstitusi itu jatuhnya ya kurang lebih DPR lah. Mbak Santi 7 menit lagi apa Mbak Santi? Udah selesai 7 menit lagi ya? Kita selesainya wah gitu ya. Gak apa-apa, nanti kita lanjut aja nanti. Udah masuk studi kasus kok. Gak terasa ya. Ini sekarang 10.28.